Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini, namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, karena saya percaya kesaksian itu akan menambah iman, percaya kita kepada Tuhan. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basir. Perkenalkan, nama saya Damari, saya dari Jakarta. Saya pendengar setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, dan saya sudah lama mengikuti channel YouTube Ibu dari tahun 2021. Terus terang Ibu Pendeta, saya banyak terberkati dengan lewat adanya Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur ya, dan saya bisa dikuatkan. Bahkan saya belajar selalu untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin ya. Dimana sebelum ada Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur ya, saya selalu mengandalkan pendeta atau mencari-cari pendoa untuk mendoakan saya kalau saya ada masalah. Tetapi setelah saya mendengar khotbah-khotbah Ibu Pendeta Debbie, saya baru sadar bahwa ternyata benar juga, kalau kita ada masalah ya jangan cari pendeta atau pendoa, tapi cari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dan datang sendiri bersimpuh di bawah kaki Tuhan, berdoa dan sungguh-sungguh serahkan segala permasalahan hidup kita dalam tangan Tuhan, serta percaya sepenuhnya pada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong kita. Amin, amin ya, percaya sungguh. Jadi saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan yang saya alami selama ini, Ibu. Begini Bu Debbie ya, selama ini telapak tangan dan telapak kaki saya kalau bangun pagi itu sakit banget. Mau turun dari tempat tidur untuk menginjak lantai sangat sakit. Sakit banget. Begitu juga dengan telapak tangan saya. Kalau saya mau menggenggam ya itu terasa sakit banget. Pada saat Ibu Pendeta Debbie berdoa dan katakan mari letakkan tangan di bagian yang sakit, saya terus lakukan. Ya, setiap kali berdoa seperti itu saya terus lakukan. Di bagian yang sakit saya tumpangkan tangan. Dan saya betul-betul yakin dan saya betul-betul percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan telapak kaki dan juga telapak tangan saya. Dan puji Tuhan Ibu ya, Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Dan ya, telapak kaki dan telapak tangan saya sekarang sudah sembuh, tidak sakit lagi. Bahkan masih banyak kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya. Dan setiap kali saya ada masalah yang saya hadapi, saya selalu mencari Tuhan secara pribadi. Saya berdoa, bahkan saya berpuasa. Saya bangun tengah malam untuk berdoa. Dan puji Tuhan, doa-doa saya selalu dijawab Tuhan. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu dan juga sanggup melakukan segala perkara. Ya, asalkan kita betul-betul berserah dan hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan pasti tolong dan turun tangan, bahkan memberikan pertolongan pada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terpujilah nama Tuhan ya. Satu kerinduan saya Ibu Pendeta Debbie yaitu saya pengen pergi ke tanah perjanjian. Saya imani suatu waktu saya pasti berangkat ke Israel. Puji Tuhan ya, demikian kesaksian saya. Mohon maaf kalau kesaksian ini panjang. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga serta seluruh tim dan juga seluruh jemaat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Wow, saudara, puji Tuhan. Satu hal yang saya tangkap yang begitu luar biasa ya dari kesaksian ini adalah mencari Tuhan. Ketika kita ada masalah, persoalan, jangan cari pendeta, jangan cari pendoa, tapi cari Tuhan. Kesaksian dari seorang ibu ya, dulu kalau ada masalah cari pendeta, cari pendoa, kecewa. Sekarang belajar mempraktikkan iman, cari Tuhan. Ya, bahkan ya kalau ada masalah ibu berpuasa, bahkan bangun tengah malam untuk berdoa. Saudara, Tuhan memperhitungkan segala yang kita lakukan. Ya, Tuhan memperhitungkan penyerahan kita kepada Dia. Cepat atau lambat sebuah persoalan itu dijawab dan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, tergantung dari seberapa jauh kita mau berserah dan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita dan Tuhan berkati juga Ibu. Ya, terima kasih buat kesaksiannya. Kita sekarang masuk ya pada Ayub pasal yang kemarin kita sudah selesai dengan pasal 15. Bagaimana akhirnya Elifas menjawab Ayub dan sudah terjadi ya lawan argumen mereka ini ya, sesama sahabat saling menjelekkan ya, bahkan saling menuduh ya, dan dikatakan di sana tetap sahabatnya Ayub ini Elifas berkata bahwa ya mulutmu lah yang menyatakan kau bersalah karena kau mengatakan bahwa Allah itu tidak adil, bahwa Allah itu tidak benar. Jadi ya dia berkata bahwa murka Tuhan akan sampai kepadamu. Dan dia juga berkata tidak mungkin seorang penipu ya, seorang fasik kalau tidak dihukum oleh Tuhan. Kita lihat di sini semakin panjang perdebatan antara Ayub dan teman-temannya, karena teman-temannya itu ya sangat percaya bahwa Ayub itu melakukan kesalahan, makanya dia dihukum oleh Tuhan. Sekarang kita lanjutkan Ayub pasal yang ke-16, saudara. Ya, judul perikopnya Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah.
Jadi mereka ini masih terlibat dalam satu perbincangan ya. Ayat yang ke-16, tetapi Ayub menjawab, ya, jadi Ayub jawab lagi perkataan-perkataannya Elifaz tadi. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Nah, mulai berantem mereka ini sesama sahabat. Ya, kita sering kali juga mengalami saudara ketika kita ada masalah, orang lain datang bukannya menasehati malah menghakimi. Sehingga malah membuat ya hati terluka. Ayub berkata, hal seperti ini telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Ayub berkata, teman-teman itu semua sialan. Ya, buat apa kamu menghibur aku kalau kamu itu hanya menyakiti aku? Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Ayub berkata kepada teman-temannya, ya seandainya kamu ada di tempatku hari ini, seandainya kita tukaran nasib, kamu menghadapi masalah pencobaan seperti yang aku hadapi, maka Ayub berkata, aku akan menghibur engkau. Ya, aku juga akan mengubah kata-kata yang indah buat kamu kalau kamu sedang ada dalam persoalan. Ayub bilang, aku pasti akan menguatkan engkau dengan mulutku, bukan sebaliknya. Makanya dia bilang, teman-temannya ini kamu semua tuh sialan. Ya, Ayub marah saudara karena mereka terus menuduh Ayub itu berbuat dosa sehingga dihukum oleh Tuhan. Para sahabat Ayub ini seharusnya menghibur Ayub ya dalam kedukaannya. Sebaliknya mereka malah mempersalahkan dia bahwa dia yang menyebabkan penderitaannya sendiri. Ayub mulai memberikan jawaban kepada Elifaz dengan menyebut Elifaz dan para sahabatnya itu penghibur sialan. Ya, perkataan Ayub menunjukkan berapa cara untuk menjadi seorang penghibur yang lebih baik bagi orang-orang yang menderita. Ya, tentunya saudara, ketika orang sedang ada dalam masalah, persoalan, kedukaan, bahkan keadaan yang tertekan, ya jangan kita ini sembarangan bicara. Kita boleh mengingatkan, misalnya ketika mereka sedang ada dalam tekanan, kita boleh mengingatkan, ya mungkin ada dosa, coba ingat kalau ada dosa minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau memang tidak ada dosa, ya mungkin Tuhan sedang izinkan kamu mengalami ini karena memang Tuhan ingin membuktikan imanmu. Ya, jadi kita nggak boleh sembarang memberikan nasihat atau penghiburan kepada orang-orang yang sedang tertekan. Kita nggak boleh menuduh atau mengkritik saudara. Mari kita menempatkan diri pada tempat orang itu. Misalnya saudara kita sedang ada dalam masalah, ya mencoba kita merasakan seandainya kita yang ada di tempatnya. Maka mari kita saudara menjadi orang-orang yang menghibur. Ya, berikan penghiburan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukannya sebaliknya malah menghakimi dan membuat orang sakit hati saudara. Ya, bayangkan Ayub dalam lukanya yang begitu dalam, dia malah sakit hati. Makanya dia bilang teman-temannya itu penghibur sialan. Ya, dia bilang seandainya aku ada di tempatmu dan engkau ada di tempatku hari ini, maka aku akan menghibur engkau dengan kata-kata yang indah dari mulutku saudara. Ya, jangan sampai kita itu sama orang yang sedang ada dalam kedukaan, ya ada peribahasa berkata kasihan, sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, ketika ada saudara kita mengalami kedukaan atau apa, ya jangan dihakimi, tapi mari kita hiburkan sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 6, tetapi bila aku berbicara penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sesudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Jadi Ayub berkata bahwa sekarang akhirnya dia benar-benar tertuduh. Dirinya sendiri itu mengintimidasi dia. Keadaannya, kedukaannya, rumah tangganya hancur, anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia. Bahkan sekarang dia menjadi kurus ya karena penderitaan yang dia alami. Dan dia berkata, kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Penderitaan yang begitu berat akhirnya kembali mengintimidasi Ayub dan berkata, ya itulah ya, kamu ini kena murka oleh Tuhan. Ayat 9 berkata, murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangangkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Ayub merasa teman-temannya ini malah datang menghakimi dia dan menghujani dia dengan kata-kata cercaan. Dia berkata, mereka menampar pipiku dengan kata-kata hinaan dan cercaan saudara. Dan keadaannya membuat dia tertuduh, membuat dia terintimidasi.
Mari kita belajar saudara, memang ketika kita sedang menghadapi masalah, ya seringkali kita ini gampang untuk tertuduh, terintimidasi dengan keadaan kita, bahkan apalagi orang menghakimi kita. Saya pernah merasa ketika kami tabrakan satu keluarga, ya ada beberapa orang yang menghakimi, yang berkata makanya introspeksi diri, kenapa kamu hamba Tuhan bisa tabrakan? Ya, dan itu rasanya saudara menusuk sampai ke dalam hati. Saya pasti introspeksi diri, saya juga pasti sudah merenung, tetapi rasanya tidak pantas ya kalau orang berkata seperti itu. Tetapi ya Tuhan izinkan semua itu. Saya pun hari-hari itu merasakan apa yang dialami oleh Ayub. Saya tertuduh dengan keadaan saya dan berkata memang Tuhan meninggalkan aku. Ya memang Tuhan jauh dari aku, dan kenapa Tuhan murka kepada saya dan keluarga saya. Itu adalah keadaan dan perasaan yang paling mematikan saat kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, bahkan menjauh dari kita. Ya, ayat 11 Ayub berkata, Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Sampai Ayub berkata, kain kabung telah kujahit pada kulitku. Artinya apa? Kain kabung akan selamanya dia pakai. Sebab kain kabung itu tanda orang berduka, tanda orang bersedih, tanda orang bergumul. Dia bilang dia sudah jahit kain kabung itu pada kulitnya. Artinya apa? Sampai selama-lamanya dia akan menderita. Itu yang ada di dalam mulutnya Ayub, saudara. Dia berkata sampai selamanya dia pasti akan menderita karena Tuhan sudah ya menghujani dia dengan penderitaan. Bahkan dia bilang ginjalku ditembus oleh anak panahnya Tuhan. Ya bahkan dia merobek-robek aku, ya empeduku ditumpahkannya, ya bahkan dikatakan kain kabun telah kujahit pada kulitku. Mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Ya, jadi Ayub berkata saudara, ya bahwa Ayub takut bahwa Allah sudah meninggalkan dia, tetapi dia memohon pertolongan langsung dari Tuhan. Ya, dia berkata kepada Tuhan bahwa ya dia selalu berdoa, sesungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih, kata Ayub. Ya, ayat yang ke-18, hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku dan mendapat tempat perhentian. Ketahuilah sekarang pun juga, saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang maha tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah, dan antara sesama manusia dengan sesamanya, karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Jadi Ayub saudara menetapkan hati bahwa hanya kepada Allah saja dia akan menengadah dengan menangis. Ayub memohon pertolongan langsung dari Allah, dan dia berkata bahwa sorga adalah saksinya. Dari pengetahuan ya Allah bahwa dia tidak bersalah saudara. Ya, dan seorang saksi adalah seorang yang telah melihat apa yang terjadi. Ya, dan seorang pembela adalah seperti pengacara yang berbicara atas nama penuntut. Dengan menggunakan istilah-istilah ini, Ayub menunjukkan bahwa dia telah menyerahkan seluruh pengharapannya akan pembelaan dan yang adil dari Allah saja di surga, karena kemungkinan ya dia berkata dia akan mati. Ya, dalam perjanjian baru kita mengetahui bahwa Yesus Kristus menjadi pengantara kita. Oleh karena itu ya tidak ada yang perlu kita takuti. Ayub berkata, mungkin aku akan mati dan tidak akan kembali lagi. Ya, sedikit jumlah tahun yang akan datang dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tidak akan kembali lagi. Ayub berkata bahwa ya Tuhan akan menjadi pembela bagi dia, dan juga surga akan menjadi saksi atas setiap perbuatannya. Saudara, ya kita belajar dari kitab Ayub ini bahwa kita harus senantiasa sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan mau diintimidasi, tetapi percaya Tuhan adalah pembela yang setia bagi kita.